Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Di kota boneka yang mengerikan, berita tentang perubahan di atas puncak gunung dengan cepat menyebar, segera menyebabkan kerusuhan di kota. Beberapa karakter yang ganas dan kuat langsung mulai merampok atau menjara berbagai toko Ghastly Puppet City. Mulai dan yang lainnya tidak memiliki solusi untuk kekacauan ini. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di kota, sedangkan pasukan yang mereka bawa tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki cara untuk menjaga ketertiban, dan dengan demikian hanya bisa menutup mata terhadap situasi ini. Bagaimanapun juga, kultus Ghastly Puppet sudah benar-benar berakhir. Apa yang perlu mereka pikirkan hanya bagaimana membagi wilayah kultus Ghastly Puppet. Sementara seluruh gunung dalam pergolakan, Lindong masuk jauh ke dalam gunung Yin hitam misterius sendirian. Di sampingnya, Little Flame mengikuti. Sebelumnya, Lindong telah memberi Little Flame lebih dari 10.000 piluan murni, sehingga energi kuat memungkinkan luka Little Flame dengan cepat pulih. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di gunung Yin hitam misterius ini, ucap Little Martin muncul di pundak Lindong. Semakin dalam mereka menembus, semakin terasa ada sesuatu. Ya, memang ada area khusus dalam gunung Yin misterius ini dalam memori Tengsa, ucap Lindong tersenyum sedikit sambil mengikuti jalan rahasia ke gunung. Ini dulunya adalah tempat yang penting bagi sekte boneka mengerikan, dan bahkan beberapa tetua tidak diizinkan masuk. Namun sekarang Tengsa telah meninggal. Penjaga di sini secara alami tersebar, sehingga tidak ada yang menghalangi Lindong saat memasuki gua seperti terowongan. Sementara gelombang ki yang suram dan dingin terus menyembur keluar dari gua. Namun jenis ki dingin ini jelas bukan ancaman terhadap Lindong dan Little Flame yang telah menghabiskan waktu lama di celah Yin hitam misterius. Oleh karena itu, mereka tidak berhenti lalu mengikuti terowongan dan terus menembus lebih dalam ke gunung yang sangat besar. Perjalanan sunyi ini berlangsung selama beberapa puluh menit. Gunung Yin hitam misterius sangat luas, dan menurut perkiraan mereka, Lindong segera secara bertahap mencapai pusat gunung Yin hitam misterius. Di sini, ucap Lindong. Beberapa cahaya tiba-tiba muncul di bagian depan mereka saat kaki Lindong berhenti dan Yuan Power di tubuhnya dengan cepat mulai bergetar. Dia memiliki sifat yang hati-hati dan secara alami tidak akan lengah di tempat semacam ini. Little Flame juga merilis suara gemuruh rendah seperti cahaya merah menyala di tubuhnya. Ekor piton merah di punggungnya juga terangkat dan ki dingin yang tangguh berkumpul di mulutnya. Setelah menyelesaikan semua persiapan mereka, Lindong sekali lagi mengangkat kakinya. Segera setelah itu, ruang di depan matanya tiba-tiba melebar. Terowongan sempit menghilang saat sebuah gua batu yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tempatnya. Luas permukaan gua batu ini sangat luar biasa, setidaknya 1000 meter. Dibandingkan dengan plaza di puncak gunung, itu beberapa kali lebih luas. Mutiara hitam yang tak terhitung jumlahnya tertanam di dinding gua batu saat cahaya lembut menyelimuti tempat itu. Tatapan Lindong menyapu gua batu sebelum berhenti di tengah, di mana sebuah gua hitam pekat yang sangat besar tergeletak. Ki hitam menakjubkan keluar dari dalam seperti air mancur. Ki dingin ini naik di udara sebelum akhirnya keluar melalui beberapa lubang di atas. Jadi, ternyata layar pelindung ki dingin alami kultus Ghastly Puppet terbentuk dari ki dingin di sini, ucap Lindong setelah melihat adegan ini. Keheranan langsung melintas di matanya. Lindong, sepertinya ada sesuatu di dalam lubang hitam gua, ucap Little Martin melihat ke arah gua hitam pekat yang sepertinya terhubung ke bawah tanah. Lindong mengangguk, bagian atas kakinya mendorong tanah, dan dia mendarat di tepi lubang hitam. Pupilnya langsung mengeras saat dia melirik ke dalam. Kegelapan memenuhi gua, tapi kegelapan semacam ini tidak ada gunanya terhadap Lindong. Dengan demikian, dia bisa melihat ke dalam dengan matanya. Hal pertama yang masuk ke matanya adalah rantai besar yang bahkan lebih besar dari tubuh manusia. Rantai-rantai ini melekat pada dinding gua di sekitarnya dan ada deretan simbol aneh. Karena keberadaan simbol-simbol ini, rantai segera menjadi agak aneh, seperti sinar tipis cahaya yang bolak-balik di rantai, seolah-olah mereka memiliki beberapa bentuk kecerdasan. Mata Lindong berhenti di rantai raksasa ini selama beberapa detik sebelum tiba-tiba berbalik menuju tempat di mana semua rantai berasal, hanya untuk menemukan sosok yang sepenuhnya merah duduk dalam kegelapan. Keempat anggota tubuh dan lehernya terikat dengan kuat oleh rantai, dan setiap kali cahaya pada rantai mengalir ke tubuh sosok yang berwarna darah, tubuhnya akan sedikit bergetar. Ini adalah
Lindong menatap kaget pada sosok berwarna darah yang diikat oleh rantai simbol raksasa. Meskipun ia telah mendapatkan beberapa memori Tengsa, orang itu tampaknya sangat takut dengan hal ini, sehingga Lindong tidak dapat memperoleh ingatan ini sepenuhnya. Tubuh sosok itu tampak berwarna merah darah, seolah-olah telah dicelup dalam darah segar. Meskipun itu tidak bergerak, aura langit yang kejam dan jahat memantul samar-samar. Saat ia merasakan aura iblis menakutkan yang mengelilingi sosok itu, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah. Siapa sebenarnya sosok darah ini? Kenapa itu terjebak di sini? Mungkinkah hal ini telah dilakukan oleh kultus Ghastly Puppet? Ucap Lindong. Itu bukan seseorang, itu boneka simbol, ucap Little Martin tiba-tiba berseru. Boneka simbol? Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong langsung menggigil. Jenis boneka simbol apa yang begitu menakutkan? Dibandingkan dengan figur darah ini, bahkan boneka simbol kelas tingginya seperti barang biasa. Ini adalah boneka jiwa, ucap Little Martin. Ada sedikit keterkejutan juga di matanya. Terbukti, itu agak mengejutkan bahwa ada boneka jiwa di tempat ini. Boneka jiwa? Lindong tercengang. Segera setelah itu ekspresinya mulai berfluktuasi sedikit. Dia telah mengetahui bahwa ada boneka jiwa yang lebih kuat di atas boneka simbol kelas tinggi. Tetapi tingkatan boneka simbol itu tidak mudah diciptakan. Boneka jiwa sejati memiliki kesadarannya sendiri, dan itu seperti jenis bentuk kehidupan yang lain, dan sama sekali bukan boneka tanpa emosi. Meskipun Lindong tidak pernah secara pribadi melihat boneka jiwa sebelumnya dan tidak tahu persis seberapa kuatnya itu, dia sekarang tahu bahwa setidaknya di bawah panggung Nirvana tidak ada yang akan menjadi tandingan boneka jiwa itu. Bagaimana bisa kultus boneka mengerikan memiliki boneka jiwa? Jika benar-benar begitu, kenapa Tengsa tidak memanggilnya secara langsung? Ucap Lindong bertanya dengan suara rendah. Boneka jiwa ini bukan milik kultus boneka mengerikan. Bagaimana bisa kultus boneka mengerikan yang kecil itu mengumpulkan formasi yang begitu kuat? Boneka jiwa ini seharusnya sudah ada sebelum klan boneka mengerikan muncul. Itu mungkin hanya keberuntungan bagi Tengsa mendirikan sekte tepat di sini. Mungkin orang itu memilih tempat ini karena dia tahu keberadaan boneka jiwa dan berencana mencari peluang untuk menggunakannya, ucap Little Martin mengeluarkan tawa aneh sambil menjelaskan. Lindong sedikit terkejut ketika dia menunduk dan melihat lebih dekat ke lubang gelap. Baru kemudian dia menemukan bahwa tidak hanya ada simbol di rantai, bahkan di dindingnya ditutupi dengan barisan simbol. Simbol-simbol ini seharusnya sudah ada untuk waktu yang lama, karena beberapa dari mereka sudah jauh lebih redup. Meskipun simbol itu redup, Lindong masih bisa merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya. Mengingat kekuatan kultus boneka mengerikan, mereka memang tidak akan dapat mengatur formasi penyegelan semacam ini. Seperti yang dikatakan Little Martin, jiwa misterius ini telah ada bahkan sebelum kultus Ghastly Puppet. Mengapa orang-orang itu ingin menyegel boneka jiwa ini? Ucap Little Martin menatap sosok Dara yang duduk di kegelapan dan terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba menjawab. Ya, karena itu adalah boneka jiwa Dara. Boneka jiwa Dara? Ucap Lindong terkejut. Ada banyak cara untuk membuat boneka simbol. Salah satu cara yang paling kejam adalah dengan langsung memperbaiki dan membuatnya dari orang yang hidup. Metode ini ganas, tetapi boneka simbol yang dibuat dengan cara ini sebagian besar dipenuhi dengan kemarahan yang meluap dan kemungkinan besar akan melahap tuannya. Ini jelas adalah boneka jiwa Dara. Lihatlah warna darah pada boneka jiwa ini. Itu terdiri dari darah. Entah berapa banyak orang yang telah dibunuh untuk boneka jiwa seperti ini, ucap Little Martin mengklik lidahnya. Jika dibiarkan lepas, benda ini akan terus membunuh. Ini praktis adalah bencana. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah disegel di sini. Sangat berbahaya, gumam Lindong. Mata Lindong berubah serius. Jika itu benar-benar lepas, provinsi Desolate besar akan berada dalam situasi yang mengerikan. Lindong tidak meragukan bahwa kekuatan boneka jiwa darah ini cukup untuk menyapu seluruh grid Desolate Province. Tidak heran, Tengsa tidak berani melakukan apapun. Dia takut jika hal ini dilepaskan, dia akan menjadi yang pertama dibunuh. Lindong menghela nafas dan merasa agak menyesal. Jika dia bisa menundukkan hal yang menakutkan ini, itu akan benar-benar mirip dengan memiliki jimat pelindung untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, bahkan jika ingin mengambil eksistensi pada 4 klan besar sendirian, itu adalah hal yang sangat mungkin. Ayo pergi, kita perlu menghancurkan batu di lorong gua ini untuk memblokir jalan masuk. Jika tidak, akan merepotkan jika ada orang lain yang masuk, ucap Lindong menggelengkan kepalanya, berniat untuk berbalik dan pergi. Tunggu, ucap Little Martin melambaikan cakarnya. Ketika melihat tatapan bingung yang dilontarkan Lindong, dia membuat tawa aneh dan berkata,
Tidakkah sayang untuk melepaskan petarung super ini yang bisa dikirim ke depan rumah kita? Ucap Little Martin. Anda memiliki cara untuk menaklukkan boneka jiwa darah ini? Ucap Lindong. Setelah mendengar kata-kata Little Martin, kegembiraan tiba-tiba muncul di mata Lindong. Saya tidak, tetapi kamu mungkin punya, ucap Little Martin. Cakar Little Martin tiba-tiba menunjuk ke arah telapak tangan Lindong, atau mungkin lebih tepatnya jimat batu misterius yang ada di dalam telapaknya. Apakah yang Anda maksud adalah jimat batu misterius? Ucap Lindong berbalik untuk melihat telapak tangannya sendiri ketika dia sedikit terkejut. Segera dia dengan cepat mendapatkan kembali kesadarannya, sementara Rona bahagia dengan cepat mengalir ke matanya. Ya, ucap Little Martin mengangguk-anggukkan kepalanya sebelum berkata, jimat batu misterius penuh dengan misteri. Berdasarkan kekuatannya saja, ia mampu menyegel boneka jiwa darah. Di masa depan, jika Anda terus berlatih dengan hal itu, Anda mungkin bisa menguasainya. Apakah Anda yakin bahwa kekuatan jimat batu misterius dapat menyegel boneka jiwa darah? Ucap Lindong mencengkram telapak tangannya sebelum dia tanpa sadar bertanya. Karena jika dia benar-benar melepaskan boneka jiwa darah dan dia tidak dapat menyegelnya, maka mungkin dia akan menjadi korban pertama dari boneka jiwa darah itu. Meskipun saya tidak sepenuhnya percaya diri, saya yakin kita memiliki setidaknya 70% peluang, ucap Little Martin ragu sejenak sebelum mengatakan. Jika nanti Anda maju ke panggung Nirvana, Anda dapat dengan mudah mengaktifkan batu talisman dan menyegel boneka jiwa darah ini. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong tanpa sadar memutar matanya. Jika dia berada di panggung Nirvana, dia tidak lagi harus takut pada boneka jiwa darah ini. Meskipun demikian, dia merasa sedikit tidak yakin ketika dia mendengar peluang 70% untuk berhasil. Lagi pula, jika dia tidak menangani masalah ini dengan benar, itu mungkin akan menyebabkan masalah besar. Meskipun dia cukup kuat untuk bertarung melawan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Bocah, semuanya memiliki resikonya. Jika Anda dapat menaklukkan boneka jiwa darah ini, tidak akan ada siapapun di seluruh dinasti Yan Agung yang dapat mengancam Anda. Dalam waktu setengah tahun ini, saya percaya bahwa Lin Langtian seharusnya sudah maju ke tahap manifestasi awal. Bahkan, karena dia memiliki dukungan dari klan Lin yang kaya, saya tidak akan terkejut jika dia sudah menembus ke tahap manifestasi lanjutan. Ucap Little Martin sedikit serius ketika dia menatap Lindong dan berkata, selanjutnya, biarkan aku memberitahumu ini. Sebelumnya, saya merasakan sensasi yang sangat aneh tersembunyi jauh di dalam tubuh Lin Langtian. Orang itu jelas bukan manusia biasa. Meskipun kekuatanmu telah meningkat secara signifikan, jika kalian berdua benar-benar bertarung, hasilnya masih belum pasti. Apa yang ada di dalam tubuhnya? Ucap Lindong dengan wajah berubah. Little Martin tidak pernah memberitahunya tentang masalah ini sebelumnya. Saya juga tidak yakin. Saya hanya merasakan sesaat ketika kita berada di depan tablet manifestasi Marshall sebelum sensasi itu segera hilang. Oleh karena itu, bahkan saya tidak terlalu yakin akan hal itu. Mungkin itu bukanlah apa-apa. Meskipun demikian, kita harus selalu berhati-hati, ucap Little Martin. Ling Lantian ini tidak hanya memiliki bakat kultivasi yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki keberuntungan yang sangat baik. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin ia akan memiliki kesempatan untuk maju jauh selama bertahun-tahun. Saat ini, Anda dan Lin Lantian memiliki jarak. Ketika Anda pergi dan menghadiri pertemuan klan Lin berikutnya, ia pasti akan bergerak pada Anda. Namun jika Anda dapat menaklukkan boneka jiwa darah ini, Anda tidak perlu takut, ucap Little Martin. Lindong terdiam saat matanya berkilauan. Awalnya ia percaya bahwa setelah ia memperoleh simbol leluhur melahap dan setelah kekuatannya telah melonjak luar biasa, ini akan memungkinkan dia untuk dengan mudah mengalahkan Lin Langtian. Namun setelah mendengar kata-kata Little Martin, dia akhirnya menyadari bahwa dia terlalu meremehkan lawannya. Selanjutnya, bahkan saat Lin Langtian belum mencapai tahap manifestasi lanjutan, kekuatannya pasti tidak akan kalah dengan Tengsa. Dan juga, di depan Manifestation Martial Tablet, Ling Lantian juga memperoleh seni bela diri manifestasi yang kuat. Lebih jauh lagi, apa yang menyebabkan seseorang menjadi sangat waspada terhadapnya adalah bahwa tidak ada yang tahu berapa banyak seni bela diri manifestasi yang sebenarnya dimiliki Lin Langtian. Berdasarkan status klan Lin di Gritian Dynasty, tentu dia memiliki beberapa seni bela diri manifestasi. Dalam hal ini, kemampuan bertarung Lin Langtian akan benar-benar menakutkan. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Ling Lantian adalah jenius paling berharga dalam sejarah klan Lin. Jika Lindong memilih untuk bertarung dengan Lin Langtian, dia kemungkinan akan menghadapi beberapa perlawanan dari dalam klan Lin. Pada saat itu, Lindong akan membutuhkan kartu as untuk menekan klan Lin.
Saat ini bisa dikatakan, boneka jiwa darah misterius ini adalah hadiah yang diberikan surga. Baiklah, ayo kita lakukan, ucap Lindong setelah merenung sejenak. Keraguan di matanya akhirnya hilang sebelum dia dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dan berbicara dalam-dalam. Tidak peduli apa, untuk pertemuan klan Lin yang akan datang, dia ingin memberikan penampilan yang paling mempesona sehingga tidak akan ada yang menghalangi jalannya. Ketika mendengar kata-katanya, Little Martin mengangguk. Segera matanya agak serius, menoleh untuk melihat gua gelap itu sebelum berkata, segel ini cukup misterius, namun sumber energinya berasal dari yin energi yang memancar keluar dari tanah. Begitu kita mematikan yin energi, segel ini akan runtuh dengan sendirinya. Pada saat itu, ketika segel rusak, kita akan mengaktifkan jimat batu misterius dan menyegel boneka jiwa darah di dalam jimat batu. Begitu boneka jiwa darah berada di dalam jimat batu misterius, ia akhirnya harus menyerah. Baiklah, pertama saya akan mematikan yin energi, ucap Lindong menghembuskan nafas dalam-dalam. Kemudian dia melangkah maju, sementara matanya tetap terkunci pada bayangan berdarah itu yang ditahan oleh beberapa rantai logam besar. Selanjutnya dia memutar telapak tangannya sebelum lubang belakang di telapak tangannya mulai membesar. Saat lubang hitam itu meluas, segerombolan devouring force yang kuat meletus. Seketika semua energi yin yang mengalir keluar dari bawah tanah dengan cepat ditelan oleh lubang hitam. Saat yin energi dimatikan, simbol pada rantai logam benar-benar mulai meredup secara perlahan. Sementara itu, cahaya yang mengalir melewatinya perlahan-lahan menjadi lemah, sampai akhirnya retakan kecil mulai muncul pada rantai logam besar itu. Lindong menatap tajam pada pandangan ini, sementara matanya tetap terkunci pada sosok berdarah itu. Tiba-tiba matanya mengecil. Itu karena dia menyadari boneka darah ini tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang sangat ganas perlahan muncul dari sosok berdarah itu. Dan itu tampak seperti binatang buas ganas yang baru saja terbangun. Berdiri di samping Lindong, Little Flame juga merilis rangkaian geraman mendalam, sementara semua sisik berdarah di tubuhnya mulai menggeliat. Seolah-olah itu juga mendeteksi aura yang sangat berbahaya dari sosok berdarah itu. Sepertinya kekuatan formasi besar ini dengan cepat menurun. Ketika semua simbol ini mulai meredup, tiba-tiba di dalam gua yang gelap, suara yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul dari rantai logam. Ketika mereka mendengar suara ini, mata Lindong dan Little Martin membeku. Itu karena bayangan berdarah yang sedang terikat oleh rantai logam besar itu perlahan mengangkat kepalanya. Begitu bayangan berdarah mengangkat kepalanya, dua mata merah darah muncul di depan Lindong. Tidak ada jejak emosi di dalam mata itu. Sebaliknya, itu diisi dengan kekejaman yang tak ada habisnya. Boneka jiwa darah telah terbangun. Saat ia sedang menatap mata merah darah itu, seluruh tubuh Lindong berubah menjadi dingin. Pada saat yang sama, semua kekuatan Yuan yang kuat di dalam tubuhnya mulai dengan cepat menyembur ke depan seperti gelombang pasang. Kemerahan di mata boneka jiwa darah itu semakin kuat. Detik berikutnya, geraman seperti binatang tiba-tiba terdengar keluar dari mulutnya. Segera ia mengguncangkan tubuhnya sebelum benar-benar menghancurkan semua rantai yang mengikat anggota tubuhnya. Boneka darah itu menyeret rantai metalik. Setelah dibebaskan oleh segel itu, boneka darah itu mengunci ke tubuh Lindong. Sosok boneka jiwa darah itu melintas sebelum kilat muncul di udara di atas gua. Kemudian rantai logam besar memecahkan suara angin sebelum mereka dengan kejam terbang menuju Lindong. Selanjutnya pada saat yang sama, energi berdarah yang aneh tertempel pada rantai besar itu. Ketika Lindong melihat serangan menuju ke arahnya, Lindong tercengang. Dia bisa merasakan betapa hebatnya energi berdarah itu. Oleh karena itu, dia secara alami tidak berani melawan dan dengan cepat mundur. Ketika rantai logam itu terlempar ke tanah, seluruh tanah mulai bergetar. Pemandangan ini menyebabkan setiap rambut di tubuh Lindong berdiri. Jika serangan itu mendarat di tubuhnya, dia mungkin akan terkoyak seketika. Setelah serangan pertamanya gagal, kemerahan di mata boneka jiwa darah itu meningkat. Kemudian rantai logam itu menari seperti ular piton raksasa karena sekali lagi terbang dengan kejam ke arah Lindong. Saat ini boneka jiwa darah baru saja dibebaskan, karena itu indranya sedikit tumpul. Namun karena perlahan pulih, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Pada saat itu, berdasarkan kemampuan Lindong saja, dia tidak akan bisa menghindari serangannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa boneka itu menyerang lagi, Lindong buru-buru berseru, "Little Martin, cepat lakukan sekarang!" Di sisi lain, ekspresi Little Martin serius ketika cakarnya dengan cepat menari. Tiba-tiba, sinar putih terbang keluar dari dalam cakarnya di udara di atas gua.
Seketika, serangkaian balok cahaya putih susu dituangkan ke depan. Setelah sinar cahaya ini muncul, mereka segera berubah menjadi benang-benang energi yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka memancar dari segala arah. Kemudian mereka membungkus boneka jiwa Dara dan mengikatnya dengan erat. "Ini berhasil," ucap Lindong. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong langsung merasa senang. Belum, ini tidak sesederhana itu. Namun Little Martin memilih untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah suara Little Martin mendarat, lengan berdarah itu dengan paksa memotong kepompong yang terbentuk dari benang energi seperti pisau tajam, sementara niat membunuh yang menakutkan perlahan muncul dari boneka itu, menyebabkan ekspresi Lindong berubah menjadi suram. Kekuatan boneka jiwa Dara itu sudah pulih ke tingkat yang mengerikan. Ini dengan segera menyebabkan tekanan di mata Lindong dan Little Martin. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye.